kembali lagi dengan saya yaitu Ade Darnis. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai dekubitus. Nah, mengapa sih saya tertarik untuk membahas mengenai dekubitus? Jadi teman-teman, ternyata kasus dekubitus di Indonesia ini masih sangat tinggi loh, yaitu mencapai 33%. Nah, itu sangat tinggi sekali ya teman-teman. Jadi tentunya kita harus sekali paham mengenai apa itu dekubitus, bagaimana penyebabnya dan bagaimana pencegahannya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita sama-sama masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, apa itu dekubitus? Jadi dekubitus atau sering disebut sebagai luka tekan merupakan luka yang dapat timbul pada kulit bagian tubuh tertentu yang mengalami penekanan atau tekanan yang terlalu lama. Hal ini dapat terjadi pada mereka yang memiliki keterbatasan ruang geraknya akibat kondisi tertentu, seperti orang yang menggunakan kursi roda, orang yang mengalami kelumpuhan, jadi dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kemudian juga orang koma, yaitu orang yang tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama. Nah, lalu apa sih penyebab dari terjadinya dekubitus? Jadi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya dekubitus, teman-teman. Yang pertama itu adalah akibat penekanan yang berkelanjutan atau yang terlalu lama, seperti kondisi yang sudah saya bahas sebelumnya teman-teman. Orang yang hanya mampu berbaring atau mungkin duduk di kursi roda, tentu pada bagian tubuhnya tertentu itu dia akan mengalami penekanan, apalagi dalam waktu yang cukup lama, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya kualitas dari sirkulasi darah dari tubuh yang tertekan. Nah, apabila hal tersebut terjadi secara berkepanjangan, maka tentunya akan menghambat suplai oksigen maupun nutrisi pada bagian tubuh yang tertekan. Kemudian dia dapat menyebabkan kematian jaringan, sehingga dapat muncul luka pada bagian tubuh yang tertekan atau dekubitus ya teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah karena adanya gesekan teman-teman. Nah, apabila alasnya itu seperti spraynya atau kasurnya atau pakaiannya itu kasar sehingga akan dapat memunculkan gesekan, nah tentu dia akan semakin meningkatkan risiko seseorang untuk terjadinya dekubitus sehingga dia akan muncul luka begitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah karena adanya kelembaban. Nah, biasanya teman-teman pada orang yang memang dia hanya bisa berbaring atau hanya duduk di kursi roda, pasti kan untuk buang air kecil dan buang air besarnya itu menggunakan pampers. Nah, pampers ini kan lembab ya teman-teman, apalagi jarang untuk diganti. Nah, tentunya itu akan menjadi sumber atau sarangnya bakteri sehingga bisa menyebabkan infeksi dan muncullah dekubitus. Lalu yang keempat itu adalah usia teman-teman. Jadi pada lansia itu mereka lebih rentan untuk terkena dekubitus. Mengapa? Karena sudah terjadi penurunan fungsi terutama pada kulit itu jadi lebih rentan dan tipis sehingga dia sangat mudah sekali untuk terkena dekubitus. Lalu itu dia teman-teman hal yang dapat menyebabkan terjadinya dekubitus. Nah, lalu bagaimana sih pencegahan atau hal yang dapat kita lakukan guna mencegah terjadinya dekubitus? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan teman-teman. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan perubahan posisi, karena apabila kita lihat dari penyebabnya ini, sebenarnya penyebab utamanya itu adalah karena adanya penekanan sehingga sirkulasi darah pada daerah yang tertekan itu terhambat. Nah, jadi agar mencegah hal tersebut, kita perlu melakukan perubahan posisi. Nah, ada penelitian menyatakan bahwa ternyata bagusnya itu setiap 4 jam sekali ya teman-teman untuk dilakukan perubahan posisi seperti ke miring kanan dan miring kiri. Nah, untuk bagaimana caranya teman-teman bisa cari di YouTube karena sudah banyak sekali tata cara untuk melakukan perubahan posisi. Lalu yang kedua itu adalah tentunya kita harus menjaga kebersihan kulit. Nah, terutama pada daerah yang tertekan harus kita bersihkan, kemudian kita keringkan, kemudian bisa kita berikan lotion, kemudian kita lakukan pemijatan secara halus guna memperlancar sirkulasi darah pada daerah yang tertekan. Kemudian selanjutnya adalah tentunya kita harus sering-sering melakukan pengecekan pada bagian tubuh yang sering tertekan. Apakah ada tanda kemerahan atau tidak? Apakah ada luka atau tidak? Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita juga harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi, baik itu dari sayur-sayuran, serat ya teman-teman, maupun buah-buahan. Kemudian juga protein juga ini paling penting. Bisa didapatkan dari ayam, telur, ikan, tahu dan tempe, boleh juga daging. Disesuaikan kembali ya teman-teman. Kemudian juga harus kebutuhan cairan air putih juga harus tetap terpenuhi. Kemudian juga pemilihan dan penggunaan alas yang sesuai teman-teman, baik dari kasurnya, spraynya dan bantalnya itu yang harus yang lembut, yang halus, jangan yang kasar maupun keras. Kemudian pakaian pasien juga harus tetap
disesuaikan ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak munculnya dekubitus. Nah lalu apa sih yang perlu kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan? Nah hal yang perlu dilakukan apabila sudah terjadinya dekubitus adalah segera pergi ke puskesmas ataupun klinik kesehatan terdekat guna mendapatkan perawatan luka lebih lanjut. Kemudian juga harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi, menjaga kebersihan pada area luka. Lalu jangan dilakukan adalah yang pertama, jangan dibiarkan. Karena mengapa? Luka dekubitus ini sering dianggap sepele karena memang dia kecil, tetapi bila teman-teman biarkan begitu saja, dia akan bisa semakin melebar, meluas, dan dia akan semakin dalam. Tentunya itu akan menjadi sumber infeksi yang tentu akan semakin menurunkan kondisi kesehatan seseorang. Nah, jadi harus segera mendapatkan penanganan ya teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah jangan memberikan obat ataupun salep sembarangan tanpa resep dokter. Dan yang ketiga itu adalah jangan memberikan obat ataupun suatu hal yang tradisional dibuat sendiri yang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa obat tersebut dapat menurunkan atau membantu menyembuhkan luka dekubitus, karena itu tentu akan menyebabkan hal yang lebih parah lagi. Jadi sebaiknya segera dibawa ke klinik kesehatan terdekat ya teman-teman agar diberikan perawatan luka secepat mungkin. Nah itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai dekubitus. Nah semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Next kita akan bertemu lagi di next video dengan pembahasan yang tidak kalah jauh lebih menarik lagi. Sekian dari saya, terima kasih, jangan lupa di like dan komen ya teman-teman.